Udah ngerasain Wi-Fi 6? Kalau belum, telat deh. Udah waktunya Wi-Fi 7. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Halo semua, Jun di mana? Gila emang nih ya perkembangan teknologi. Belum sempat duitnya kekumpul buat upgrade Gen 12, udah keluar Gen 14 aja. Belum sempat nyobain Wi-Fi 6, udah keluar Wi-Fi 6E dan sekarang udah Wi-Fi 7. Ya, tapi sebenarnya bukan perkembangan teknologi yang terlalu cepat, tapi kitanya aja yang nggak punya duit buat upgrade. Ya, tapi yang pasti kalau kita bicara tentang Wi-Fi 7 saat ini belum sih, masih sedikit sekali device yang mensupport Wi-Fi 7. Dan dalam kasus PC, tentu saja yang udah pakai Wi-Fi 7 adalah motherboard kelas atas dan yang pasti adalah keluaran terbaru. Salah satunya ini nih. Asus ROG Strix Z790F Gaming Wi-Fi 2. Ini adalah update dari versi pertamanya, di mana salah satu update yang ditambahkan adalah apalagi kalau bukan Wi-Fi 7. Tapi tentu saja bukan cuma Wi-Fi 7 yang ditanamkan di motherboard ini. Ada banyak sekali fitur yang ya boleh dibilang gak mungkin ada di motherboard kelas bawah. Makanya buat yang butuh fitur-fitur itu nanti, ya mau gak mau memang kamu harus beli motherboard kelas atas seperti ini, karena memang tidak ada substitusinya kalau kamu beli motherboard kelas murah. Pertama dari segi desainnya. Sekilas tampilannya aja udah cakep dan terlihat kokoh banget. Base colornya hitam dengan beberapa aksen putih dan highlight RGB di logo ROG-nya. Yang paling mencolok, hampir semua bagiannya tertutup heatsink. Dari bagian VRM yang menggunakan desain extended nyambung ke I/O cover, ditambah heatsink chipset dan heatsink M.2 SSD yang ada banyak banget. Bisa muat berapa SSD nih? Jadi boleh dibilang bagian yang terbuka, tidak tertutup heatsink, itu cuma bagian soket CPU, slot RAM, sama PCI Express aja. Cuma sayangnya, dari bagian depan yang kelihatan kokoh banget kayak gini, ternyata di belakangnya nggak ada backplate-nya, bre. Mungkin memang kalau secara fungsi, backplate itu mungkin nggak terlalu signifikan gitu ya. Tapi secara proteksi, ini penting loh. Karena di bagian belakang itu ada banyak banget jalur-jalur halus gitu ya. Dimana saat kita pasang motherboard ke casing, itu tidak menutup kemungkinan ada insiden kegores lah dan sejenisnya, di mana goresan tadi tidak menutup kemungkinan juga bisa membuat motherboardnya jadi rusak. Entah ada jalur datanya yang rusak, entah ada jalur powernya yang juga rusak. Dimana kalau sampai terjadi, kita klaim garansi juga belum tentu bisa karena ada cacat fisiknya. Jadi untuk motherboard mahal, kayaknya saya lebih tenang kalau di bagian belakangnya udah ada backplate-nya. Oke, tapi biarkan aja, kita lanjut ke bagian depan. Untuk masalah instalasi komponen, ini di sini sudah banyak sekali yang dipermudah, bre. Dari PCI Express slot yang udah menggunakan Q-Release, kemudian slot M.2 SSD yang juga udah menggunakan sistem Q-Latch, terus antena Wi-Fi yang juga menggunakan sistem Q-Antena. Karena terus terang aja, masang antena Wi-Fi model baut sangat menyebalkan. Termasuk tombol shortcut untuk clear CMOS dan BIOS flashback yang ada di I/O panel, start button di bagian atas kanan, dan QLED untuk memonitor proses booting dan troubleshoot. Sekarang untuk spesifikasinya. Kalau dari CPU-nya udah jelas dia mensupport Gen 12, 13, dan 14. Intel pastinya ya. Tapi dengan power design yang tertanam di motherboard ini, 16 phase plus tambahan 1 GT power dan 2 auxiliary power yang bisa menghandle up to 90 amps, maka sebenarnya yang butuh power delivery segede itu cuma CPU kelas atas doang. At least Core i7 atau Core i9 malahan. Jadi kalau kamu pakai CPU di bawah itu, secara power design sebenarnya akan banyak nganggurnya gitu ya. Termasuk kalau kita bicara RAM. Di sini RAM yang disupport ada 4 keping, DDR5 dual channel dengan speed overclock up to 8000 plus MHz. Jadi kalau beli motherboard ini, selain CPU-nya kalau bisa monster, RAM-nya juga kalau bisa monster. Soalnya kalau enggak, potensi motherboardnya bakal banyak yang terbuang sia-sia. Untuk grafik, PCI Express utama kali 16 udah Gen 5 dan bisa jalan maksimum di semua generasi CPU yang disupport. Jadi mau pakai Gen 12, 13, 14, semuanya bisa jalan Gen 5. Slot PCI Express kali 16 berikutnya cuma jalan di mode kali 4 dan hanya Gen 4, dan terakhir PCI Express kali 1 cuma jalan di Gen 3. Masih soal grafis, kalau kamu menggunakan IGP, kita dikasih 1 DisplayPort 1.4 dan 1 HDMI port 2.1. Untuk storage-nya tadi kita udah lihat, heatsink-nya ada banyak dan ternyata benar kita dikasih 5 slot M.2 SSD yang semuanya support NVMe, tapi hanya Gen
Gen 4. Sayang banget gak ada yang Gen 5 untuk ukuran motherboard terbaru. Sedangkan untuk slot M.2 yang support SATA cuma ada satu, yaitu slot ke-5. Selain itu kita juga masih dikasih 4 port SATA konvensional 6 GB per second. Untuk jaringan standar ada satu port Ethernet 2,5 GB per second dan Wi-Fi 7 beserta Bluetooth 5.4. Untuk antena Wi-Fi-nya sendiri, motherboard ini punya fitur Fast Check dan Direction Finder. Lewat software Armoury Crate kita bisa lakukan cek kekuatan sinyal Wi-Fi, termasuk akan dikasih tunjuk arah sinyal paling kuat menghadap kemana. Nah, sekarang untuk port lainnya, Bre. Jadi kalau kita lihat di I/O panelnya ini itu penuh banget. USB-nya kelihatan ada banyak banget. Jadi kalau kita lihat dari paling atas nih ya, ada DisplayPort dan HDMI sama tombol Clear CMOS dan Flashback BIOS. Kemudian untuk USB di bagian belakang ini aja total ada 14 port USB, di mana yang 6 adalah USB A 2.0, 4 USB A 5 GB per second, 2 USB A 10 GB per second, 1 USB C 10 GB per second, dan 1 USB C 20 GB per second. Kemudian ada antena Wi-Fi dan Bluetooth yang menggunakan sistem Q antenna. Kemudian konektor audio, 1 line out, 1 mic, dan 1 SPDIF. Untuk audionya sendiri, motherboard ini menggunakan ROG Supreme FX 5.1 surround sound dengan audio codec ALC 4080. Tapi ada catatannya. Line out yang ada di I/O panel di belakang tidak support spatial audio. Kalau kamu pengen memanfaatkan fitur ini, kamu harus pakai audio jack di front panel atau pakai audio device yang menggunakan USB. Sekarang untuk internal I/O connector, standar 24 pin power dan 2x8 pin untuk CPU. Fan dan cooling ada satu 4 pin CPU fan header, kemudian ada satu 4 pin CPU optional fan header, satu 4 pin all-in-one pump header, dan 5 4 pin chassis fan. Jadi kalau mau pasang banyak kipas masih bisa tanpa perlu pakai hub. Untuk USB kita dapat tambahan 7 port lagi, satu USB-C 20 GB per second dengan power delivery 30 watt, satu USB header 5 GB per second yang bisa nyabang 2, dan 2 USB 2.0 header yang bisa untuk 4 port USB. Total 7 plus ada satu Thunderbolt 4 header. Kemudian untuk RGB ada 3 ARGB header Gen 2 yang 3 pin sama satu Aura RGB header 4 pin. Jadi kalau butuh lebih dari itu, siapkan controller terpisah atau hub. Buset, banyak banget ya. Jadi selain dia bisa mensupport CPU dan RAM kelas atas dan GPU yang juga udah Gen 5 dan juga storage drive yang begitu banyaknya, colokan USB-nya juga banyak sekali. Dan tentu saja hal ini nggak bisa kamu dapetin di motherboard kelas bawah, karena kalau kamu beli motherboard entry level itu port USB-nya dikit banget, Bre. Makanya kenapa walaupun saya pakai CPU-nya yang murah, Core i3 gitu ya, tetap aja untuk motherboard kalau bisa yang kelas menengah ke atas, karena saya butuh colokan USB yang lumayan banyak. Dan sekarang kita lihat sekilas performance-nya, terutama VRM-nya nih. Apakah bener dia bisa menghandle CPU kelas atas tanpa harus bekerja berat? Oke, di sini saya coba kasih beban maksimum ke CPU Core i9 14900K dengan Cinebench R23. Cooler yang saya gunakan adalah Arctic Liquid Freezer 2 280 dan setting BIOS-nya default, nggak saya rubah apapun. Di sini bisa kita lihat bahwa maksimum temperatur langsung menyentuh 100 derajat Celcius tanpa basa-basi dengan maksimum clock yang bisa dicapai tercatat di kisaran 4,5 GHz. Dan power draw maksimum ada di kisaran 250 watt. Jadi kalau dibandingin spek, ini power draw-nya udah bener di kisaran 250 watt, tapi untuk clock-nya ternyata kurang tinggi. Berarti coolernya ini kurang powerful untuk bisa narik CPU-nya sampai maksimum. Karena secara spek lagi, Core i9 14900K ini boost-nya bisa mencapai 6 GHz. Dan inilah gilanya CPU Intel generasi terbaru. Boros banget di listrik dan cooler. Sedangkan untuk motherboard-nya, kita lihat temperatur VRM di sensor terbaca di kisaran 55 derajat Celcius. Ini berarti kerja motherboard-nya masih santai banget, Bre. Batas atas temperatur VRM itu cukup tinggi. Angka amannya secara teori bisa di atas 100 derajat Celcius. Jadi bisa dibilang Mobonya baru kerja setengah untuk ngangkat CPU sekelas Core i9 14900K. Sedangkan monitoring temperatur langsung pada motherboard menunjukkan temperatur heatsink VRM ada di kisaran 45 derajat Celcius. Ini di heatsinknya ya, bukan di chip VRM-nya. Sedangkan temperatur tertinggi terbaca ada di kapasitor VRM di kisaran 56 derajat Celcius saat CPU-nya bekerja maksimal. Nah, sekarang bagian akhir kita bahas sedikit tentang Wi-Fi 7. Walaupun dibilang Wi-Fi 7 ini membawa banyak fitur dan banyak upgrade dibandingin Wi-Fi 6 gitu ya. Tapi untuk saat ini kalau pengen memanfaatkan Wi-Fi 7 itu agak susah sih. Pertama karena belum banyak device yang udah support Wi-Fi 7. Jadi Wi-Fi itu adalah bukan cuma dia sendirian, tapi harus ada temennya lagi yang udah Wi-Fi 7 gitu ya. Termasuk selain HP kamu harus Wi-Fi 7, laptop Wi-Fi 7, routernya juga harus Wi-Fi 7. Dan ini untuk sekarang
sekarang, selain sulit, harganya juga pasti bakal lumayan mahal. Secara maksimum data rate yang ditawarkan memang benar-benar jauh lompatannya. Jadi Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E itu maksimum cuma 9,6 gigabit per second. Tapi Wi-Fi 7 ini secara teori bisa mencapai 46 gigabit per second. Untuk modulationnya udah 4K QAM dibandingin Wi-Fi 6 yang cuma 1000. Dampaknya dalam waktu yang bersamaan akan ada lebih banyak data yang bisa di-download atau di-upload. Wi-Fi 7 juga udah support multi-link operation. Jadi kalau di Wi-Fi 6 kita harus milih nih mau pakai band 2,4 atau 5 GHz, nggak bisa dua-duanya, jadi harus salah satu. Di Wi-Fi 7 ini kita bisa pakai semuanya bersamaan yang pasti akan bisa memaksimalkan kecepatan transfer data. Dan masih banyak lagi fitur Wi-Fi 7 yang sayangnya nggak bisa dibahas semuanya di sini. Dan kurang lebih itu tadi Wi-Fi 7 yang sudah tertanam di motherboard secanggih ini. Jadi kalau kamu bisa memanfaatkan Wi-Fi 7-nya, luar biasa. Transfer data antar device nggak perlu lagi pakai kabel karena wireless aja udah kenceng banget. Tapi yang pasti di luar Wi-Fi 7 itu tadi ya, jadi port USB dan semua connectivity yang ada di sini itu semuanya akan sangat berguna walaupun kamu nggak pakai CPU kelas atas. Tapi kalau kamu pakai Core i7 atau Core i9 dan pakai RAM DDR5 high speed gitu ya, ya sebaiknya sih pakai motherboard sekelas ini. Dan kalau kamu memang butuh motherboard sekelas ini, maka Asus ROG Strix Z790F Gaming Wi-Fi 2 ini bisa dijadikan pilihan.